Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini super duper excited ya. Kembali lagi dengan review lip produk baru. Ini udah banyak juga kalian request akhir-akhir ini, yaitu dari Emina yang namanya adalah Hyalupeptide Color Matte Lip Balm. Ya, seperti ini. Aku udah beli untuk semua shade varian warnanya karena emang sepenasaran itu dengan finishnya yang super glossy, lembab, dan ngebuat bibir ngeplam sehat ya. Sobat kayaknya udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya kayak gimana? Pasti nih yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Seperti biasa aku akan ngebahas detail packagingnya ya. Di sini masih Emina banget, pastinya kayak warna-warni remaja gitu ya. Tapi untuk perpaduan dominasi warnanya itu ungu dengan warna-warna shade-nya yang berbeda-beda. Terus untuk di bagian depan pastinya ada namanya Emina Color Melt. Dan di bagian belakangnya seperti biasa nih, buat kalian yang selalu penasaran untuk detail ingredients-nya, aku bakal zoom di sini ya, biar kalian tahu tuh komposisinya tuh apa-apa aja. Dan sudah pasti ya, karena Emina ini salah satu brand lokal, dia sudah BPOM halal juga, jadi kalian nggak perlu mempertanyakan lagi. Untuk lip produknya aman buat dipakai. Kandungannya sendiri sesuai namanya tadi Hyalupeptide. Yang pertama adalah hyaluronic acid plus tripeptide 1 30% di sini. Perfect lip barrier. So menurut aku dia akan membantu menjaga lip barrier ya, untuk ketahanan bibir kita kalau misalnya ada aktivitas di luar ruangan, kena polusi, panas dan lain-lain. Kayaknya baru ini ya ada melt balm yang kandungannya itu bisa memperkuat lip barriernya. Udah gitu di sini juga disebutkan minus 48%. Ini maksudnya apa sih sebenarnya, atau kandungannya ya 48%, sehingga bisa membuat smoothen lips rounds. Jadi rasanya tuh smooth juga di bibir, suitable even for sensitive lips. Jadi dengan kandungan hyaluronic acid, peptide juga, ini tuh bisa dipakai di tipe bibir yang sensitif. Memang tipe bibir aku tuh nggak sesensitif itu, kadang kering aja. Buat kalian yang sensitif ya, mungkin dengan menggunakan Emina Melt Balm ini bisa lebih cocok. Karena di sini untuk klaim-klaimnya juga disebutkan dia glossified, pigmented, mask free for dark and chapped lips. Dan untuk klaimnya sendiri intensive hydration, high reflective gloss, udah gitu color that stay. Mungkin ada stay-nya gitu di bibir, nanti kita akan lihat ya seperti apa hasilnya di bibir aku waktu dipakai. Akan aku buktikan klaimnya satu persatu. Dan di sini ada cara pengaplikasiannya juga. Nanti kita akan ikuti sesuai petunjuknya. Dan sekarang masuk ke packaging dalamnya, masih sama dengan yang luarnya tadi, warna ungu kayak gini, full ya. Dan di sini tertera pastinya adalah nama produknya Emina Color Matte Hyalupeptide Balm. Udah gitu untuk netonya ada 1,8 gram. Kemarin itu aku beli harganya masih sekitar 89 ribuan. Aku nggak tahu harga terupdate-nya sekarang berapa. Mungkin udah turun juga. Langsung akan aku tulis di sini. Tapi buat kalian yang pengen tahu harga terupdate-nya, selalu cek aja di kolom deskripsi bawah karena aku udah taruh untuk linknya. Selain itu, ini juga ada nama-nama shade-nya dan expired date-nya nih sampai di tahun 2027. Tapi emang untuk lip produk seperti ini biasanya kalau udah dibuka ada masa berlaku, cuman di sini nggak ada tertera ya. Biasanya sekitar 1-2 tahunan. Cuma rata-rata sih di 1 tahun. Dan tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja kan aku swatch satu persatu nih. Yang pertama adalah shade 01 Break Crease. Kalau dilihat dari hint warnanya, ini termasuk warna bold karena dia kayak warna-warna merah, orange, kecoklatan. Yes, mungkin sesuai namanya break ya. Dan di sini kondisi bare lips bibir aku seperti ini, kelihatan ada pinggiran bibir aku yang gelap. Untuk aplikatornya ini sesuai dengan petunjuknya, sebelum pakai kita putar dulu kayak sekitar 10-15 kali sepanjang ini, karena memang setelah dikeluarkan dia tuh nggak bisa dibalikin lagi gitu. Jadi kita harus sedikit demi sedikit aja mengeluarkan lip balmnya. Dan di sini warnanya udah kelihatan gelap, aku langsung akan pakai di bibir aku. 1 kali swipe, yes, ternyata semelt itu. Dan kayak agak ngegumpal gede gitu, jadi aku harus ulang lagi karena aku baru pertama kali banget pakai. Agak kaget juga ya. Di sini langsung aku pakai tuh, sekarang aku bener-bener pelan-pelan tanpa ada tekanan, tapi tetap lumayan melt ini untuk teksturnya. Kelihatan ya di situ aku coba katupkan biar dia bisa merata dengan bagus. Memang untuk
untuk secara kelihatannya dia glossy, lembab, tapi untuk ngeratain warnanya tuh agak tricky gitu kalau pakai aplikatornya aja. Mengingat dia memang selumer itu. Jadi di sini aku coba ratakan menggunakan jari untuk hasil yang bisa lebih natural juga. Dan karena memang semelt itu, ini juga agak rawan nempel di gigi, so agak tricky pakainya di awal, atau mungkin karena ini aku baru pertama kali. Jadi aku bersihin gigi aku dan lanjut lagi pakai, coba aku ratakan. Karena memang untuk warna yang pertama ini agak patchy ya, dia tuh kayak nggak bisa merata dengan cepat. Tapi kalau misalnya aku katupkan terus aku ratakan pakai jari, lumayan sih menurut aku. Jadi nggak bisa langsung diratakan menggunakan aplikatornya. Dan hasil maksimalnya kayak gini, semoga cukup rapi. Menurut aku untuk shade yang 01 Brick Crease ini salah satu warna yang mungkin bisa jadi best seller karena biasanya diminati ya untuk perpaduan warna merah, orange, kecoklatan. Dimana ini lebih ke warm tone tapi dipakai di semua skin tone, aku rasa masih oke ya. Dan finishnya memang di bibir aku tuh kayak langsung kelihatan ngeplam, lembab, dan gak berasa lengket. Dan waktu aku cium di tangan aku udah pasti dia transfer ya, karena teksturnya memang lembab seperti ini. Terus kondisi di bibir aku agak lumayan keangkat, jadi berkurang gitu. So nanti kita akan lihat untuk warna yang lainnya kayak gimana. Terus ini waktu aku coba hapus di bibir aku, sebenarnya pakai kapas aja udah oke, tapi sekarang aku menggunakan micellar water biar lebih bersih. Kalau aku lihat di bibir aku memang ada kayak stain pinkish tipis, tapi kayak nyaris nggak kelihatan gitu. Masih dominan ke warna asli bibir aku kelihatan. Tadi kan dia menyebutkan current that stay, mungkin ada, tapi bener-bener nyaris tipis banget sih untuk stay-nya di bibir. Oke, sekarang masuk ke shade kedua nih, namanya adalah 02 Peach Pop. Dilihat dari hintnya, dia tuh kayak warna-warna peachy orange yang masih soft juga. Pas dipakai di bibir aku, sama dengan yang pertama tadi, agak ngegempel dan melt banget. Jadi ya, aku berusaha sih, ini sebenarnya lebih pelan ya dari yang tadi. Nggak perlu ditekan sama sekali, cukup di swipe pelan-pelan aja, dia tuh udah bener-bener melt di bibir sesuai namanya ya di sini. Udah gitu untuk meratakannya, karena pakai aplikatornya tuh kurang di bagian pinggiran bibir aku ratakan menggunakan jari nih biar hasilnya lebih bagus. Jadi di warna yang kedua ini hampir mirip yang pertama, nggak bisa langsung merata dengan aplikator, perlu dengan bantuan jari. Dan karena dia memang agak nempel-nempel di gigi, ini bisa kamu tunggu sampai ngeset dulu, jangan terlalu banyak dikatupkan. Cuman kalau mau versi yang lebih cepat bisa tap aja di kapas kayak gini, untuk di bagian dalamnya tuh biar nggak nempel-nempel gitu. Hasilnya setelah udah ngeset, sebenarnya super cakep banget tuh di bibir, garis-garis bibir aku udah nggak nampak, kayak kelihatan ngeplam aja. Pas dikatupkan juga nggak lengket, apalagi di warna peachy orange soft kayak gini tuh bener-bener auto ngebuat makeup kelihatan fresh banget. Hasilnya kayak gini dipakai di bibir aku, cantik untuk natural sehari-hari. Buat kalian pecinta warna-warna peachy. Dan sekarang masuk ke shade ketiga ya, adalah Toasted Patootie. Kalau dilihat dari hint warnanya, ini adalah salah satu warna yang aku suka karena warna-warna nude pinkish, ada sedikit percampuran brownish-nya. Pas dipakai di bibir aku ini teksturnya rada beda ya, karena aku memang lebih pelan lagi. Udah gitu waktu aku ratakan warnanya nggak patchy. Bahkan ini cuma aku katupkan aja, nggak aku ratakan pakai jari tuh kayak udah merata dengan bagus gitu. Apalagi dilihat warnanya bener-bener cantik banget. Ini kayak warna-warna nude pinkish brown tapi dominan masih pink. Yang kayak pinkish-pinkish MLBB gitu, menurut aku masih bisa cocok dipakai di semua skin tone. Fix ini bakal jadi salah satu warna favorit aku. Dan bener-bener secakep itu ya dipakai di bibir. Oh iya, untuk wanginya sendiri aku tadi belum sempat bahas ya. Menurut aku setelah beberapa kali pakai, dia ini wanginya sebenarnya kayak wangi-wangi vanilla manis yang agak strong, tapi buat aku sendiri sih nggak ngeganggu ya. Jadi ini tergantung kamu suka wangi-wangi vanilla atau enggak, karena memang bisa beda-beda di setiap orang. Cuman di aku sendiri sih nggak masalah. Mungkin buat kalian yang udah nyobain juga untuk Amina Melt Balm ini, bisa komen-komen di bawah kayak gimana sih untuk wanginya. Dan shade berikutnya ini warnanya juga nggak kalah cantik, 04 Never to Pink. Sesuai namanya ini memang warna pink, tapi menurut aku soft banget. Agak terang, tapi secara pigmentasinya ini udah bagus ya. Tuh kalian bisa langsung lihat sendiri, bahkan teksturnya ini mirip yang sebelumnya tadi, 03, sama sekali nggak patchy. Bisa merata dengan bagus. Walaupun kalau aku sih meratakannya sambil aku bantu dikatupkan ya bibirnya.
Karena menurut aku tuh kesannya kayak bisa lebih natural aja finishnya di bibir. Tapi untuk hasil yang lebih bagus setelah beberapa kali pakai, menurut aku ini bisa ditunggu sampai set dulu, jangan terlalu banyak dikatupkan setelahnya. Tapi karena memang aku mengejar waktu, di sini tuh aku tap menggunakan kapas. Jadi kalian bisa pilih dua cara itu ya. Karena menurut aku hasilnya setelah itu dia udah nggak lengket, udah gitu lembab juga di bibir. Karena tadi ada kandungannya ya, hyaluronic acid dan juga tripeptide yang memang benar sesuai klaimnya intensive hydration. Ini kelihatan bibir terhidrasi banget, ngeplam sehat, bahkan garis-garis bibir aku tuh udah nggak kelihatan ya. Terus sebenarnya kalau udah ngeset seperti ini, walaupun masih kerasa di bibir, tuh finishnya cantik banget dan nggak akan nempel-nempel lagi ke gigi ya. Untuk warna Never to Pink kayak gini hasilnya dipakai di bibir aku, bener-bener secakep itu ya. Untuk warna pinkishnya natural, tapi karena memang ini agak terang, menurut aku lebih cocok di tipe skin tone medium sampai light ya. Warna-warna kayak gini bisa dipakai sendiri ataupun dijadikan base ombre. Shade selanjutnya adalah 05 Sunset Mixtape. Kalau dilihat dari warnanya, ini warna orange yang mungkin banyak orang suka ya, karena nggak pucat sama sekali. Pokoknya sih ini setelah aku beberapa kali pakai, kuncinya kalian nggak perlu terlalu ditekan ya, pokoknya di swipe pelan-pelan aja. Dan di sini karena warnanya lumayan agak ngejreng, jadi aku perlu ratakan menggunakan jari. Mirip yang shade 01 dan 02. Tapi memang setelah diratakan menggunakan jari tuh finishnya malah jadi natural banget. Yes, kayak gini hasilnya dipakai di bibir aku, shade 05 Sunset Mixtape. Bener-bener kayak warna-warna sunset ya. Range-nya itu lebih ke orange jeruk Sunkist yang kalau dipakai itu nggak terlalu gonjreng menurut aku ya. Kayaknya warna ini bisa jadi best seller ya, karena ngebuat makeup kelihatan fresh. Shade yang terakhir ini warna yang paling boldnya, namanya adalah True Lulu Crimson. Kalau dilihat dari warnanya, dia ini hint warna merah, ada percampuran keunguan. Dan lagi-lagi kalau warnanya agak gelap, memang aku udah pelan banget nih, tetap aja kayak melt yang agak ngegumpel gitu loh. Jadi ini kalian bisa langsung ratakan aja pakai jari atau dikatupkan, hasilnya tetap kok setelah itu bagus di bibir. Lembab juga dan kelihatan ngeplam. Untuk warna yang seperti ini dipakai sendiri akan kelihatan elegan ya, seperti biasa kayak untuk acara-acara malam, acara formal cocok. Tapi untuk dalaman ombre aku juga penasaran banget nih. So langsung aja ya, bakal aku kasih tunjuk untuk pilihan perpaduan ombrenya. Oke, itu tadi untuk hasil swatches-nya di bibir aku. Kira-kira dari ke-6 warnanya ini mana nih warna inceran kalian? Coba komen-komen di bawah. Kalau aku sendiri sebenarnya udah ketahuan ya. Yang pertama nih favorit aku banget, yang paling aku rekomendasikan adalah 03 Toasted Patootie. Karena menurut aku ini tuh bener-bener cantik banget nude pinkishnya. Bisa cocok dipakai di semua skin tone karena nggak terlalu pucat. Ala-ala pinkish MLBB gitu ya. Terus yang kedua adalah 02 Peach Pop, walaupun agak patchy, tapi ini soft peachy orange-nya tuh cantik banget. Udah gitu yang ketiga adalah 04 Never to Pink. Ini juga buat kalian yang punya cenderung ke light skin ya. Kalau dipakai sendiri cantik banget nude pinkishnya. Sama yang terakhir 06 True Lulu Crimson. Ini aku suka dipakai ombre nih, kayak yang lagi aku pakai. Dipadukan dengan yang 04, bener-bener cocok banget. Dan sekarang aku akan kasih tunjuk aja untuk tes ketahanannya. Sengaja banget memang di sini aku menggunakan shade yang 06 yang paling boldnya ya. Biar nanti untuk warnanya juga lebih jelas setelah selesai makan. Dan di sini aku makannya nggak terlalu yang berminyak banget. Aku pesen gado-gado sama ada kerupuk dan gorengannya. So seperti biasa aku nggak akan makan cantik, sentuh-sentuhin bibir. Nanti aku bakal update hasilnya kayak gimana.
sebenarnya sesuai dengan prediksi aku ya, kalau untuk lip balm yang matte lembab kayak gini, udah pasti kalau untuk makan makanan tuh dia kurang awet. Karena memang dia fokusnya untuk menghidrasi bibir, melembabkan, dan biasanya wajar kalau kurang tahan lama. Di situ kelihatan di bagian tengahnya udah hilang banyak ya, walaupun di pinggirannya masih ada. Dan memang kalau untuk makan ini yang sebenarnya agak aku kurang suka karena dia gampang banget nempel di makanan ataupun sendok. Jadi kayak agak gimana gitu ya. So sebenarnya ini tergantung preferensi kalian masing-masing aja. Kalau kalian cari lip balm yang tahan lama, ada stand kenceng gitu, ini bukan buat kamu. Tapi kalau misalnya kalian cari lip balm yang benar-benar super melembabkan bibir, glossy-nya cantik, mungkin ini bisa dijadikan referensi. Karena bisa dipakai di tipe bibir gelap ataupun bibir kering ya. Untuk kekurangannya sendiri sih menurut aku dari teksturnya itu terlalu matte ya dan gampang banget meleleh. Jadi kita harus hati-hati banget waktu pakainya. Bahkan tadi kayak agak menggumpal juga dan di beberapa warna ini kayak 01, 02, 05, 06 itu kayak agak patchy jadi susah diratakan menggunakan aplikatornya walaupun kita bisa ratakan menggunakan jari ya. Tapi kan jadi kotor gitu, nggak praktis sih menurut aku. Apalagi kalau misalnya mau di touch up waktu dibawa pergi-pergi. Di sini disarankan untuk penyimpanannya itu suhu maksimumnya 40 derajat. Mungkin untuk mencegah biar nanti dia nggak tambah melting gitu ya di dalam packagingnya ini. Udah gitu untuk aplikatornya ini kan dia diputar. Kalau menurut aku tuh kayak kurang praktis gitu. Aku lebih suka dipencet kayak punyanya Something mungkin atau punyanya Madam G yang udah keluar sebelum-sebelum ini. Jadi kayak lebih praktis aja gitu. Tapi ini tergantung preferensi masing-masing aja. Dan menurut aku sendiri kesimpulan akhirnya di sini untuk harga 89 ribuan isinya juga 1,8 lumayan sedikit ya. Belum bisa jadi favorit aku untuk matte balmnya dari Emina, tapi aku bisa pakai kalau misalnya aku lagi nggak mau kemana-mana. Karena memang kalau dipakai pergi-pergi tuh dia kurang awet ya, harus touch up, aku males ribet. Tapi kalau misalnya cuma di rumah aja, pengen kayak semacam lip care-an gitu, ini bisa dijadikan alternatif ya. Karena memang udah ada kandungan-kandungan skincare-nya yang bisa menghidrasi bibir, bahkan untuk lip barrier juga. So gimana setelah lihat review sampai tes ketahanannya, menurut kalian Emina Matte Balm ini cukup worth to buy nggak buat kalian coba dan beli? Komen-komen di bawah. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang kayak gini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!